Baiklah, perkenalkan nama saya Andres B. Sihaan, mahasiswa Teknik Elektro dari Universitas Negeri Medan, kelas Teknik Elektro A 2023. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan video presentasi saya dari video yang sebelumnya, yaitu modul 1. Di sini saya akan melanjutkan untuk modul percobaan kedua dari mata kuliah mikroprosesor dan mikrocontroller yang diampu oleh dosen kami, Bapak Eka Dodi Suryanto. Nah, pada modul kedua kali ini memiliki judul Implementasi Operasi Aritmatika dan Logika Dasar Menggunakan Arduino atau Simulasi ALU Sederhana. Tujuan pembelajaran ini ialah menjelaskan fungsi ALU atau Arithmetic Logic Unit dalam mikroprosesor. Yang kedua ialah mengimplementasikan operasi aritmatika, penjumlahan biner, dan logika AND, OR, XOR, dan NOT menggunakan Arduino dan rangkaian sederhana. Yang ketiga ialah menguji dan membandingkan hasil operasi berbasis hardware atau gerbang logika atau IC dan software atau perhitungan di program. Dan yang terakhir ialah mendokumentasikan hasil pengujian dan menganalisis limitasi, misal carry, overflow, delay. Adapun alat dan bahan yang digunakan ialah satu buah Arduino Uno atau Nano, breadboard, kabel jumper, LED 8-10 buah, resistor 220 ohm, push button, DIP switch untuk input 6-10 buah, IC logika. Ini bersifat opsional untuk perbandingan, dan juga IC full adder, serta yang terakhir ialah PC dengan Arduino IDE. Konsep singkat dari percobaan ini ialah ALU melakukan operasi aritmatika dan logika. Dalam praktikum ini, mahasiswa akan membangun bagian A, implementasi dasar logika dasar, membaca input atau switch, menampilkan hasil pada LED. Bagian B-nya ialah implementasi penjumlahan biner, menggunakan kombinasi gerbang logika di breadboard atau dihitung via software pada Arduino, lalu bandingkan hasilnya. Adapun langkah kerja atau prosedur eksperimen. Persiapan yang pertama ialah siapkan breadboard dan Arduino, pasang LED ke pin digital, misal D2 sampai dengan D9 untuk menampilkan input dan output. Kedua, pasang DIP switch atau push button untuk input operan. Pastikan menggunakan pull down atau pull up sesuai wiring. Kita rangkai untuk bagian A, rangkaian dua input A dan B ke Arduino. Tulis kode untuk menampilkan A, N, B, A or B, A, X or B, NOT A di LED. Uji semua kombinasi input 00, 01, 10, dan 11. Catat hasil yang muncul di LED. Yang bagian B-nya, implementasi half adder secara hardware, XOR untuk sum, N untuk carry, menggunakan IC, atau membuatnya menggunakan Arduino atau software. Kembangkan menjadi full adder atau menggabungkan dua half adder ditambah OR untuk carry. Uji untuk semua kombinasi input A, B, C, in. Kemudian perluas menjadi 2 bit adder sehingga menghasilkan S1 dan S0 dan Cout. Uji kombinasi untuk memastikan carry antar bit bekerja. Kemudian bandingkan hasil antara mode hardware IC dan mode software atau Arduino menghitung. Catat perbedaan jika ada seperti delay, glitch, atau kebutuhan debouncing pada input. Nah, langsung saja kita simulasikan dulu pada software Walkwi, di mana di sini saya sudah merangkainya terlebih dahulu. Di sini dapat kita lihat terdapat 4 buah LED, terdapat 7 buah LED. Di
mana masing-masing terhubung ke resistor dan terhubung ke push button, dan push button terhubung ke Arduino Uno-nya. Oke, kita masuk ke bagian programnya terlebih dahulu, di mana tujuan program ini ialah mensimulasikan fungsi ALU atau Arithmetic Logic Unit bagian logika, yaitu melakukan operasi logika dasar antara dua variabel biner, yaitu A dan B. Kita masuk untuk penjelasan programnya. Di sini dapat kita lihat const int A pin sama dengan 2 sampai dengan const int not A LED sama dengan 11. Nah, di sini maksudnya ialah dua tombol input mewakili sinyal A dan B, yaitu pin 2 dan juga pin 3. 4 LED digunakan untuk menampilkan hasil logika, di mana N LED itu pin 8, OR LED itu pin 9, XOR LED itu 10, dan NOT LED itu 11. Kita masuk ke void setupnya, di mana dapat kita lihat pin mode A pin dan pin mode B pin itu maksudnya ialah menggunakan input pull up. Artinya itu ketika tombol tidak ditekan, logika 1 artinya high, saat ditekan logikanya 0 atau low. Kita masuk selanjutnya ialah ke void loopnya atau fungsi perulangannya. Dapat dilihat bahwa INTA dan INTB itu membaca status tombol atau dibalik karena pull up. Jadi karena tombol ditekan A sama dengan 1, tidak ditekan A sama dengan 0. Kita masuk ke operasi logikanya. Operasi logikanya ialah INT sampai dengan INT not E. Kita masuk ke output ke LED dan serial monitor. Dapat dilihat di sini digital write. Di sini setiap LED akan menyala atau high sama dengan 1 sesuai hasil logika masing-masing. Di sini kita lihat if A sama dengan 1, itu hasilnya hanya ditampilkan saat tombol ditekan agar tidak di spam di serial monitor. Terdapat delay 300 milisecond agar pembacaannya itu stabil. Nah, langsung saja kita praktikkan. Langsung saja kita simulasikan. Nah, di sini terdapat A dan B. Ini push button ini merupakan tombol A dan push button ini merupakan tombol B. Saat kita tekan, nah, kita lihat di sini. Nah, dapat kita lihat, sebentar saya kecilkan terlebih dahulu. Kita lihat LED ini akan menyala. Maka kita lihat di sini. Saat nilainya A-nya 1 dan nilai B-nya 0. N itu penjumlahan. N itu perkalian, berarti 1 dikali 0 itu hasilnya 0. OR itu penjumlahan, 1 ditambah 0 hasilnya 1. XOR itu perkalian yang diinverskan, maka hasilnya 1. Not E itu penjumlahan yang diinverskan, maka hasilnya 0. Kita coba untuk menekan tombol B-nya. Kita lihat bahwa di lampu LED ini menyala. Dapat kita lihat di sini nilai A-nya 0 dan nilainya B-nya 1. Oke, kita lanjut untuk penjelasan saat menekan B2-nya.
Nah, di sini tombol B2-nya nilainya 1, maka nilai N atau penjumlahan perkaliannya itu 0, penjumlahannya menjadi 1, perkalian diinverskannya itu menjadi 1, dan penjumlahannya diinverskannya itu menjadi 1. Dan bagaimana kalau kita tekan sekaligus? Agak sulit memang teman-teman. Nah, di sini berhasil juga. Dapat kita lihat bahwa nilai A dan B-nya itu sama dengan 1. Maka perkaliannya itu 1 dikali 1 sama dengan 1. Kita lihat juga nilainya juga 1. Perkalian yang diinverskannya 0 dan penjumlahan diinverskannya 0. Berarti sesuai dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya. Mohon maaf jikalau terjadi kesalahpahaman atau kurang jelas. Untuk itu, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.